Guys, kita bahas lagi kasus Nikita Mirzani. Jadi gini, dalam sidang PMH kemarin, sepertinya hakim terlalu terburu-buru mengetok palu bahwa sidang ini ditunda. Kenapa? Karena ternyata kedatangan tim pengacara Nikita Mirzani dan salah satu saksi yaitu Dr. Oki Pratama dianggap telat hadirnya. Padahal mereka datang itu sedang melakukan absensi untuk melakukan administratif atau prosedural sebelum memasuki ruang persidangan. Ternyata ruang sidangnya itu baru. Kemudian mereka datang ke ruang sidang yang baru tersebut. Hakim sudah melakukan persidangan tanpa ada pengacara, tanpa ada saksi yang akan dihadirkan dari pihak Nikita Mirzani, yaitu Dr. Oki tadi. Ternyata hakim dan jaksa sudah melakukan persidangan terlebih dahulu, dan kemudian sidang ditunda ketika mereka datang. Berarti ada sesuatu yang janggal. Kenapa dalam kasus Nikita Mirzani ini banyak kejanggalan? Sidang ditunda-tunda padahal pengacara dan saksi sudah hadir. Kenapa ditunda lagi jadi ke minggu depan? Nah, dan info yang lain, dalam kasus Nikita Mirzani ini yang berseteru dengan DRG, sebenarnya ya awalnya Nikita Mirzani ini melakukan review terhadap satu produk DRG, yaitu Glavizia Glowing Booster Cell, yang ternyata BPOM sudah merilis bahwa itu tidak terdaftar di BPOM dan melanggar undang-undang kesehatan karena ada jarum suntik yang tidak boleh ada dalam produk kosmetik atau skincare. Nah, Ribeskin ini ternyata adalah produk yang sama yang digunakan oleh DRL, yang di label ulang atau di relabeling menjadi DNA salmon di rumah saja. Artinya, jika DRL saja bisa dijadikan tersangka karena melanggar undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen, kenapa DRG tidak bisa? Karena jelas-jelas produknya sama. Tetapi DRG ini untuk produk yang satu ini belum, ya, belum banyak laporan, belum banyak viral, dan belum banyak yang membahas. Padahal jelas-jelas produknya sama, sama-sama melakukan label ulang, sama-sama mengganti nama dari Ribeskin menjadi Glavizia Glowing Booster Cell. Kita semua tahu bahwa karena Nikita Mirzani mereview produk tersebutlah, DRG kemudian meminta tolong kepada Dr. Oki bagaimana caranya untuk bisa komunikasi dengan Nikita Mirzani. Nah, setelah bisa melakukan komunikasi, terjadi percakapan antara DRG dan Mail asistennya. Terjadi negosiasi dari 5M ke 4M. Itu kesepakatan. Ditambah apa? Ada dua kata penting ya yang membuat bahwa percakapan itu tidak ada bentuk ancaman dan pemerasan. Pertama, DRG mengatakan, Mail, gimana aku maunya produk aku di review yang baik-baik saja. Itu jelas ya dalam percakapan tersebut. Kemudian yang kedua, DRG mengatakan, Mail, jangan lupa tolong diingatkan untuk diperpanjang tahun depan. Logikanya guys, kalau DRG menjadi korban pemerasan, bagaimana bisa dia minta untuk diperpanjang? Padahal dia seseorang yang bergelar dokter. Masuk akal tidak? Nah, oke. Okay. Sidang Nikita Mirzani ini masih berlanjut-lanjut. Setelah pengadilan negeri tingkat tinggi, kemudian banding, kemudian kasasi ditolak. Sekarang masih ada sidang PMH atau perbuatan melawan hukum. Dan akan ada satu lagi yang akan naik ke persidangan setelah semua berkas P21, yaitu illegal access yang dilakukan oleh pihak DRG dan suaminya karena melakukan penyadapan atau merekam percakapan telepon pribadi hingga kemudian menyebarluaskannya tanpa izin pihak Mail maupun Nikita Mirzani. Itu semoga bisa naik. Kenapa? Karena Nikita Mirzani sudah akan mengajukan PK lewat pengacara yang baru, yaitu Krisnamurti. Nikita Mirzani sangat membutuhkan novum. Jadi ada 3 hal yang penting nih untuk novum baru. Satu, berhasilnya sidang PMH. Kedua, berhasilnya sidang illegal access. Ketiga, jika DRG dinyatakan bersalah atas produk yang tidak mempunyai izin edar BPOM, yaitu Glavizia Glowing Booster Cell tadi, karena sama dengan DRL. Oke guys?